Shalom jemaat yang terkasih, bertemu kembali kita di dalam renungan Advent dalam minggu ini, minggu keempat. Kita akan mulai acara kita seperti yang sudah kita terima. Damai sejahtera dan terang di dalam Allah Bapa, anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus yang menyertai kita sekalian. Syukur bagi Tuhan. Di minggu Advent pertama, kita menyalakan lilin pengharapan. Advent kedua, kita menyalakan lilin perdamaian. Dan minggu Advent ketiga, minggu yang lalu, kita menyalakan lilin sukacita sebagai peringatan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan yang membawakan pengharapan, damai, dan sukacita kepada kita. Hari ini kita menyalakan lilin Advent keempat adalah lilin kasih. Kepadamu ya Tuhan kuangkat jiwaku, Allahku, kepadamu aku percaya. Janganlah kiranya aku mendapat malu, janganlah musuh-musuhku beria-ria atas aku. Ya, semua orang yang menantikan Engkau takkan mendapat malu. Yang mendapat malu ialah mereka yang berbuat khianat dengan tidak ada alasannya. Beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku oleh karena kasih-Mu. Kami mau di dalam kasih Tuhan berjalan di jalan-jalan Tuhan setiap hari. Terang kasih Tuhan yang menerangi hidup kami untuk menyatakan kasih-Mu di dunia ini, ibarat terang lilin kasih yang bisa nyata kami lihat. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 38 ayat 1 dan 4. Tuhan
Kita akan dengarkan renungan untuk hari ini. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Allah atas segala kasih karunia-Mu. Terima kasih Tuhan untuk karya keselamatan-Mu bagi kami Tuhan. Ajar kami ya Tuhan agar kami taat dan lebih mengasihi-Mu dan sesama di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Renungan kita pada hari ini yang tertulis di dalam Mazmur 147 ayat 11. Demikian firman Tuhan. Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setia-Nya. Kita mendengarkan renungan firman Tuhan dengan topik berharaplah kepada Tuhan. Mazmur ini dibuka dengan suatu pernyataan yang besar bahwa memuji Tuhan itu baik dan indah. Ada banyak alasan yang membuat pemazmur memuji Tuhan, mulai dari pemulihan Yerusalem, kedekatan Tuhan kepada orang-orang yang hancur hatinya, kekuatan, kebijaksanaan Tuhan, keadilan, dan pemeliharaan Tuhan bagi hidupnya setiap hari. Semua yang diungkapkan oleh pemazmur ini mengacu kepada masa lalu, pengalaman masa sekarang dalam keseharian, hingga pengharapan dan keyakinan akan masa yang akan datang. Dalam hal ini kita dapat mengetahui bahwa untuk bisa sampai pada pengalaman pemazmur bahwa memuji Tuhan itu baik dan indah, maka dibutuhkan sedikitnya dua hal, yaitu pertama, kepekaan untuk melihat campur tangan Allah dalam setiap peristiwa yang terjadi dalam hidupnya, bahkan bukan hanya dalam hidup pribadinya, melainkan kehidupan orang-orang di sekitarnya termasuk bangsanya. Yang kedua, kesediaan untuk berulang-ulang memuji, bukan hanya sesekali dalam momen yang khusus. Berulang-ulang memuji juga berarti berulang-ulang merenungkan pekerjaan Allah yang sudah dinyatakan kepada kita. Pujian pada Allah akan terasa kering dan hambar bila kita tidak pernah menyempatkan waktu untuk mengasah kepekaan kita melihat campur tangan Tuhan dalam setiap detik kehidupan kita. Juga bila pujian itu tidak kita lakukan dengan rutin sebagai bagian dari hidup kita setiap hari. Jika kedua hal tersebut di atas kita miliki, maka pujian itu akan terasa baik dan indah. Bukan hanya kepada Allah, tetapi juga indah bagi sesama kita manusia. Dengan pujian-pujian, kita akan dibawa semakin dekat kepada Allah, dan kita makin hidup takut dan hormat pada Allah, serta setia berharap kepadanya. Adalah baik jika kita bisa bermazmur, menaikkan nyanyian dan pujian kepada Tuhan. Dengan melakukan hal itu, kita juga diajak untuk menyadari kehadiran Tuhan dan melihat karyanya dalam hidup kita sehari-hari. Sadarilah bahwa hidup kita tidak bergantung hanya pada apa yang kita punya dan apa yang dapat kita lakukan, tetapi terutama bergantung pada kemurahan dan kasih setia Tuhan. Karena itu, teruslah memuji Allah. Kita berdoa. Tuhan, tolong kami untuk terus memuji-Mu, bermazmur bagi-Mu, menaikkan nyanyian, dan berharap pada kemurahan dan kasih setia-Mu dalam hidup kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 44 ayat 1 dan 2. Amen.
kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa yang Maha Pengasih, segala hormat, kemuliaan, dan puji bagimu selama-lamanya. Terima kasih dan syukur kami ucapkan kehadirat-Mu atas anugerah dan kasih-Mu yang mengutus anak-Mu yang tunggal untuk menyatakan kasih-Nya kepada dunia ini dan juga kepada kami. Masukilah hati kami, kuduskan dan sucikan dengan terang pengharapan, damai, sukacita, dan kasih, sehingga kami siap menyambut hari kedatangan-Mu yang mulia itu. Tolonglah kami setiap hari untuk beribadah kepada-Mu, untuk mendengar dan melakukan firman-Mu, dan tetap dalam pengharapan yang hidup, serta di dalam damai, sukacita, dan kasih-Mu, sehingga kami mampu membawa damai, sukacita, dan kasih di dalam keluarga kami, gereja kami, dan juga ke dunia ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dari Roh Kudus kiranya menyertai saudara sekalian. Amin.